malaikat tapi jadi iblis. Perang melawan penjajah gitu karena biar langsung Agus habisi juga dia gitu. Betul. Gak usah lagi mau pada nyumbang ke dia tuh. Ke Novi, udah jangan nyumbang-nyumbang lagi ke Novi itu. Tapi masih ada nggak yang menyumbang ke Kang Gus? Apakah ini pertanda kehilangan duit lebih sakit daripada kehilangan penglihatan? Dia 1,7. Tapi dia menyebutnya Menyebutkan segitu kenapa? jadi naik. Saya punya kok 1,3 miliar untuk bayar. Kalau itu disahkan oleh pengadilan, saya bayar. Uang ini adalah milik Bapak Agus Salim sebesar 20 miliar atau berapapun itulah yang hakim putuskan, saya bayar. Jika Agus ingin berdoa kepada Tuhan untuk menghancurkan keluargamu, aku yakin Tuhan akan mengabulkan doanya Agus. Doanya Agus, buset. Jangan jauh-jauh, Pak. Doa Agus dibalikin 1,3 M aja belum kesampaian. Itu kenapa doanya harus menghancurkan keluarga Densu gitu. Apakah udah pernah doa yang baik-baik tapi nggak dikabulin? Kalau udah lihat duit, berubah semua segala-galanya. Bulan puasa katanya setan dikurung, tapi kok Agus muncul lagi? Gimana nih? Minta 20 miliar. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja, Mas Agus. Apa kabarnya Mas Agus? Jadi ternyata ada kabar terbaru, guys, dari Mas Agus dan juga Sekom. Tahu Sekom? Sales kompor. Canda ya gitu. Jadi kabarnya Mas Agus di sini sudah menuntut lagi Denny Sumargo, dan kabar terbaru Denny Sumargo diminta 1,7 miliar. Tapi Denny Sumargo bingung, kok naik sih dari 1,3 sampai jadi 1,7? Dia 1,7. Jadi naik. Kok bisa naik harganya? Nah, jadi kebingungan Denny Sumargo dengan tuntutan yang dilayangkan Agus. Dan gak cuma itu, guys. Nah, ternyata Agus ini juga menyumpahi Novi di sela-sela TikToknya. Dia bilang Novi itu seperti iblis. Dunia akhirat kamu akan dituntut, Novi. Wow, bulan puasa Mas Agus, sabar. Oke, jadi kita lihat aja kabar terbaru dari Mas Agus ini ya. Dan Densu juga mengatakan kalau sampai Agus ini menang di persidangan, jangankan 1,7, 20 miliar bakal dikasih ke Agus kalau menang. Nah, denger ini Mas Agus semangat ya, 20 M ya, 20 M. Apakah Mas Agus butuh THR? Nah, jadi kita lihat bareng-bareng deh pernyataan Mas Agus tentang Teh Novi dulu. Kalau udah lihat duit, berubah semua segala-galanya. Tapi kayak Anjay. seperti malaikat ya. Malaikat tapi jadi iblis. Jadi iblis? Jadi awas loh, bertanggung jawabkan dunia akhirat teteh ya. Akhirat teteh juga bertanggung jawabkan perbuatan teteh. Teteh udah nyiksa hidup Agus loh teh. Iya. Udah nyiksa hidup Agus teteh. Ya. Ya maaf ya Gus. Gus maaf ya Gus ya. Mendingan perang melawan penjajah gitu karena biar langsung Agus habisi juga dia gitu. Betul. Ini kan karena saudara sebangsa jadi nanggung juga Agus habisi tapi dia tega gitu loh. Jawabkan perbuatan teteh tuh di akhirat. Pas kita mau berobat di ejek, ngemis-ngemis. Jahat nih orang beneran. Gak usah lagi mau pada nyumbang ke dia tuh. Jahat orang. Dari awal ini juga udah jahat berarti. Iya. Udah pengen nguasain berarti. Iya. Makanya gue bilang masa ada orang sakit, uang yang orang sakit mau dipindah-pindahkan. Anjay, Mas Agus, masih lucu. Masih lucu Mas Agus, guys. Jadi dia bilang gini, tadinya saya ketemu orang seperti peri ya. Ternyata dia adalah iblis gitu. Anjay. Iblis itu kan ikatan bersama lindungi Agus Salim bukan? Yang bertanya Let's Go ya. Karena kan dulu dia ingin melindungi Agus Salim. Jadi Mas Agus bilang, Teh Novi ini seperti iblis ya. Nah, di akhirat akan mendapat ganjarannya. Dan dia juga bilang gitu ke Novi, udah jangan nyumbang-nyumbang lagi ke Novi itu. Jahat itu orang. Jadi dia minta buat kita untuk nggak nyumbang lagi ke Novi gitu. Tapi masih ada nggak yang menyumbang ke Kang Gus? Ada pertanyaan Let's Go ya gitu. Ya mungkin kita udah nggak nyumbang ke Novi lagi. Yang nyumbang ke Agus, ada nggak Gus? Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Tapi Let's Go berpikir doa Agus untuk Teh Novi sampai di akhirat ya kok Mas Agus tidak mendoakan Aji gitu loh. Yang telah menyiram matanya Mas Agus. Apakah ini pertanda kehilangan duit lebih sakit daripada kehilangan penglihatan? Ini pertanyaan Let's Go ya. Soalnya kalau sama Novi, wah sampai akhirat dikejar gitu. Tapi Let's Go nggak pernah melihat Agus tuh nyumpahin Aji yang membuat dia kehilangan matanya. Nah, apakah kehilangan duit segitu sakit hatinya daripada kehilangan penglihatan? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya Mas Agus ya gitu.
Tapi ini bulan puasa, Gus. Sabar. Kalau orang puasa kan orang bilang setan itu di kerangkeng. Ini kok Agus lepas? Maksudnya kok Agus lepas kendali marahnya gitu. Kan setannya harusnya di kerangkeng. Marah itu kan sifat setan gitu. Kok Agus lepas kendali itu maksudnya. Sabar, Gus. Kok jadi 1,7? Sebenarnya kan 1,3 ya, Pak. Kok jadi 1,7? Tapi dia menyebutnya Melakukan segitu, Pak. Kok jadi naik? Saya punya kok 1,3 punya untuk bayar. Kalau itu disahkan oleh pengadilan, saya bayar. Saya nggak sejahat itu. Saya tujuannya kemarin cuma menyelesaikan masalah uang itu aja. Ada tawaran dari Farhan menawarkan kepada pihak NP lewat saya. Saya sampaikan ke Geri sampaikan NP-nya nggak mau. Uangnya pengennya dikasih orang lain, nggak mau sesen pun dikasih ke Agus. Itu sih terserah kamu kasih ke siapa, kamu kasih ke Agus, kamu itu urusan kalian. Nanti urusan Agus gimana? Saya bantu. Oh, bantu katanya, Gus. Agus kan tinggal datang. Begitu hakim memutuskan, uang ini adalah milik Bapak Agus Salim sebesar 20 miliar atau berapapun itulah yang hakim putuskan, saya bayar. Enak kan? Terus kenapa mau ribut-ribut lagi? Anjay, itu deh guys. Mantap sekali Bang Densu. Bang Densu bilang 1,3 kan? Kok 1,7 gitu? Kok naik? Nah, mungkin karena kemarin Densu itu di NTT, dia nyumbang 400 juta. Nah, jadi kan mungkin ya, ini dugaan aja. Agus dan kawan-kawan merasa, itu kayaknya duit Agus juga deh. 400 juta, naikin aja lah. Jadi 1,7, nah bisa jadi gitu kan. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Densu bilang, ini kalau disahin sama pengadilan 1,3 saya bayar. Saya punya kok duit 1,3. Nah, berarti Densu di rekeningnya dia punya duit 1,3, cuman bukan buat Agus. Cuman dia nggak mau kasih Agus gitu. Tapi ada statement Densu yang bilang, saya kemarin itu ngasih duit ke NTT untuk menyelesaikan masalah. Let's Go setuju banget. Kali ini Let's Go benar-benar setuju dengan pihak Densu. Kenapa? Karena setelah Densu kasih duit ke NTT 1,3, kita itu sempat hilang beritanya Mas Agus. Damai kehidupan ini. Tidak ada berita masukan, hilang gitu. Kita bisa cari-cari berita yang lain. Nah, ternyata ada lagi. Nah, berarti benar. Densu itu adalah menyelesaikan berita-berita Agus yang bikin kita udah enak dan muak pada saat tersebut. Let's Go setuju. Dan kalaupun hakim memutuskan 20 miliar, ketok palu, Densu akan kasih Agus 20 miliar, coy. Anjay. Awas dituntut 20 miliar, Densu. Agus dengar ini, kalau gitu gua naikin tawaran jadi 20 miliar. Nah, jangan-jangan kayak gitu dia. Namun apakah tawaran itu diterima Agus? Tentu tidak dong. Bukan Agus Salim namanya yang tiba-tiba datang dengan berbaik hati dan sukarela. Dia konferensi pers kemarin juga bersama sekomnya. Orang-orang yang saya anggap baik itu bisanya melakukan hal-hal sebodoh dan sekonyol itu gitu. Coba posisi siapa yang mau kalau misalnya disuruh berobat tiba-tiba nanti besoknya beda lagi nih, dia diolok-olok mau begini atau kok bisa begini gitu kan. Dan saya juga kadang-kadang untuk menghibur diri saya, kadang-kadang saya melakukan aktivitas kayak menghibur diri, sekedar menghibur diri lah dengan live streaming gitu sih gitu, di TikTok. Pesan kita kepada Denny Sumargo, kamu Denny Sumargo harus hadir memenuhi panggilan polisi yang akan dipanggil dalam minggu depan ini. Kamu Denny Sumargo jangan mangkir lagi ya atas laporan polisi yang kita buat ya. Dugaan tindak pidana penggelapan donasi, kamu harus hadir dan jangan kabur. Walaupun kebohongan secepat cahaya, suatu waktu akan kalah dengan kebenaran. Dalam hal ini kami sebagai pembela kaum lemah yakin bahwa Agus adalah orang yang benar dan terbukti saat ini mereka cakar-cakaran. Geri menghantam Nopi menghantam diri, dan terakhir Densu telah membuat pernyataan, dia telah keluar bahwa aktor intelektual yang sebenarnya yang membuat uang Agus berpindah ke masyarakat NTT itulah ada Densu. Densu, kamu harus bertanggung jawab. Kamu berdosa, kamu telah menjolimi klien kami. Jika Agus ingin berdoa kepada Tuhan untuk menghancurkan keluargamu, aku yakin Tuhan akan mengabulkan doanya Agus. Terima kasih. Anjay, gak ada yang tepuk tangan nih. Gak ada yang tepuk tangan, weh. Jadi dia bilang gitu, dan suka telah menzolimi Agus. Saya yakin kalau Agus ingin berdoa terhadap Tuhan untuk menghancurkan keluargamu, saya yakin Tuhan akan mengabulkan doanya Agus. Buset, jangan jauh-jauh Pak.
Doa Agus dibalikin 1,3 M aja belum kesampaian. Apalagi ngancurin keluarga orang, Pak Ais. Ya kalau memang doanya Mas Agus segitu takjubnya, kenapa nggak berdoa 1,3 M-nya balik gitu? Kenapa nggak berdoa orang-orang yang tadinya Agus kira iblis, terketuk hatinya balikin duit 1,3 M-nya? Kenapa nggak berdoa tiba-tiba dapat mujizat, matanya melihat kembali gitu? Kenapa doanya harus menghancurkan keluarga Densu gitu? Bulan puasa lo ini Gus gitu. Kenapa doanya yang jelek-jelek gitu? Kenapa nggak doa yang baik-baik gitu? Apakah udah pernah doa yang baik-baik tapi nggak dikabulin? Jadi sekarang doa yang jelek aja, siapa tahu dikabulin. Nah ini pertanyaan Let's Go ya. Dia juga bilang orang yang saya anggap baik gitu ternyata bisa melakukan tindakan konyol dan bodoh ini. Waduh, disuruh ngaca susah juga ya. Dari dulu kan kita 7 bulan lalu kita udah suruh ngaca tapi belum ngaca juga mungkin. Dia sebel gitu kalau saya mau berobat tapi nanti saya ujungnya diolok-olok gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang ngolok-ngolok kemarin gitu karena Mas Agus yang kita lihat di media itu berobatnya ke dokter gigi Mas Agus, bukan ke dokter mata gitu. Masalahnya kita juga nungguin Mas Agus dari 4 bulan yang lalu bilang katanya mau diberangkatin ke Singapura gitu loh. Sama Ko Alvin Lim kan yang pertama, Farhad Abbas sama Saiful Jamil juga. Kok belum berangkat-berangkat? Nah kita bertanya di sini aja. Kok Mas Agus nggak mau nuntut Farhad gitu? Katanya mau berangkatin saya ke Singapura. Kok nggak ada gitu. Nah kita kan pengen tahu dokter Singapura ini ngomong apa ke Mas Agus gitu. Agus dulu dibantu sama Alvin Lim. Ya. Begitu Alvin Lim meninggal, beberapa oknum pengacara menghina dan mempermalukan Agus, mencabut kuasa, ya Gus. LQ yang meninggalkan Agus. Nah ini Agus buang-buang waktu sini, mereka nggak datang dan mereka melentarkan, memutus di tengah jalan. Kalau Alvin masih hidup, itu bisa marah Alvin sama mereka semua. Jadi selama ini Denny Sumargo tuh sok kaya, sok baik, padahal bukan uangnya pribadi dia Gus. Uang orang ya. Uang orang yang dikasih ke Agus yang dihabiskan sama Denny Sumargo. Kenapa Agus sedih? Karena Agus sedih? Tidak dinikmati oleh Agus, hanya di prank aja ini anak. Tidak guys. Jadi Farhad bilang LQ ini sudah tidak bersama Agus ya gitu. Karena Farhad bilang dulu waktu Agus viral-viralnya, wow sampai pembukaan gedung baru LQ aja ada Agusnya. Kok sekarang Agus ditelantarkan gitu loh. Tapi mungkin ya itu LQ sudah sadar karena kasus ini tidak berujung gitu. Dan duit 1,3 M juga udah nggak ada kan. Jadi mungkin ya ini dugaan aja ya. LQ ya kita bela apa? Duitnya juga udah ditaruh ke NTT juga hilang semua walaupun Agus memenangkan pertandingan ini. Nah, dia juga nggak ada untungnya buat LQ mungkin ya. Nah, ini dugaan aja ya. Jadi memang Mas Agus dan Farhad seperti Jono dan Lono. Kembar tapi beda ya gitu. Kalau kita lihat juga mukanya Agus terbaru, wah ganteng ya. Tapi masih ada bekas-bekas siraman air keras mungkin ya di hidung sama di pipi gitu. Jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus Mas Agus? Apakah Mas Agus akan menuntut duit lebih setelah mendengar kabar kalaupun dijatuhi 20 miliar, Densu akan bayar? Nah, Let's Go rasa kalau dia tahu berita ini, dia akan menuntut 20 miliar atau lebih gitu. Karena biasanya sih kalau dilihat dari sifatnya Farhad, dia tuh kayak gitu, biasanya gitu. Tapi kalau dia tetap 1,7 berarti dia nggak nonton video Densu yang tadi. Jadi kita tunggu aja ya. Ya gitu deh guys. Thank you banget buat teman-teman nih yang masih nonton Let's Go. Terima kasih banyak dari Sri Warni di Hong Kong. Sukses selalu. Semoga keluarga sehat selalu di sana. Dari Sri Sultan kita, Sri Wahyu 861 Sultan Hong kita. Terima kasih banyak Yang Mulia Kanjeng Mami Permaisuri Sri Wahyu 861. Sukses selalu, sehat selalu di Hong Kong sana. Gitu. Dari Heni HG5MS. Thank you banget Heni juga dari Hong Kong. Ini Let's Go buatin karikatur untuk Sri Wahyu 861 sama Heni. Gimana? Mirip nggak? Tolong komen dong. Let's Go udah buatin karikaturnya loh gitu. Thank you ya. Dari Rafidah Y5N. Let's Go buatin juga nih karikaturnya nih. Thank you banget ya Sultan Malaysia kita ya. Dia bilang betul nih Bang Let's Go tidak mengecewakan saya kalau Bang Let's Go tidak megang vape. Udah nggak megang vape lagi. Udah nggak ada vape ini. Awas kalau berbohong dengan saya. Anjay, aku diancam. Let's Go tahu sendiri apa akibatnya kalau bohong dengan saya. Lu. Pokoknya bukan setakat vape aja, rokok pun sama sekali ya. Rokok pun Let's Go tidak merokok ya. Terakhir merokok mungkin 2 tahun lalu. Setahun lalu atau 2 tahun lalu ya, lupa. Terima kasih banyak ya teman-teman Rafidah yang sudah memperhatikan kesehatannya Let's Go. Nah, kalau udah ada orang baik yang memperhatikan kesehatan Let's Go, masa kita mengkhianati
kebaikan mereka yang sudah perhatian dengan kita, guys. Anjay. Itu dia video yang bisa aku sampaikan tentang hari ini. Gimana menurut kalian? Semoga kalian yang menunaikan ibadah puasa lancar banget, jangan marah-marah. Melihat kasus ini dan video ini gitu, di-upload di bulan puasa, malah jadi pengingat kita untuk mendoakan dunia ini baik-baik aja. Semoga Mas Agus dapetin haknya gitu. Kalau menurut Agus itu hak Mas Agus diperjuangkan, kalau menurut Lesu sih enggak. Kan banyak ya, ini kan menurut orang gitu. Itu sebenarnya hak donatur ya gitu. Tetap dijalankan ibadah puasanya sampai berbuka. Jangan ada yang gumoh melihat muka Mas Agus tadi. Kemarin-kemarin biasanya kan gitu ya gitu. Ada yang gumoh, ada yang enak gitu, ada yang asam lambung. Coba jangan ditahan gitu ya. Lagi puasa soalnya. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ini. Kalau kalian mau support Let's Go lebih, ada link sampai di bawah ataupun dari Super Tank. Terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.